Di bagian tertentu di dasar laut dekat hutan Kadali terdapat batu mustika hijau. Batu ini amat sukar didapat, dan hanya Lingga ayah asuhnya yang berhasil mendapatkannya. Batu mustika hijau ini mengandung khasiat yang mukjizat terhadap ular berbisa dan semua binatang berbisa. Selalu ditakuti binatang-binatang itu, juga dapat dipergunakan untuk mengobati luka terkena gigitan binatang berbisa. Maka, dengan batu mustika di tangannya, dengan mudah Megarani dapat memasuki Pulau Lahat tanpa mendapat gangguan sedikitpun dari binatang berbisa yang hidup di pulau itu. Ketika Megarani tiba di tengah pulau, dia sempat melihat sinar, maka dia menanti sampai larut malam dan menyelundup ke dalam tempat tahanan, dengan maksud menolong Jambu Nada. Akan tetapi tanpa disengaja dia dapat mendengarkan percakapan antara Jambu Nada dengan Maratu. Inilah yang membuat hatinya menjadi panas sehingga ketika dia ketahuan para penjaga dan dikeroyok, dia menolak keras bantuan Jambu Nada. Tentu saja Jambu Nada menjadi terheran-heran melihat sikap Megarani dan memandang dengan alis berkerut dan hati khawatir. Sudah ada 16 orang pengeroyok terguling roboh oleh gerakan kaki tangan Megarani yang marah itu, padahal Dara itu belum mencabut parang kembarnya. Dapat dibayangkan betapa akan hebatnya kalau Dara itu sudah menggunakan senjata. "Dinda tahan," teriak Jambu Nada meloncat maju. "Sing, mundur kau!" bentak Megarani garang. Jambu Nada terkejut melihat Megarani mencabut parang kembarnya. Pada saat itu terdengar pula bentakan keras, "Siapakah gadis cilik itu berani mengacau di sini? Ah, Jambu Nada, kau mampu lolos dari tempat tahanan. Yang datang adalah Bemupa, majikan Pulau Lahat." Tentu saja majikan ini tidak mengenal Megarani. Sebaliknya, Dara itu pun tidak mengenal kakek berkepala besar ini. Maka dia memandang rendah dan membentak. "Siapa kau? Kalau sudah bosan hidup, majulah!" Dengan gerakan gagah Dara itu melintangkan pedangnya di depan dada. Jambu Nada cepat melangkah maju. Dia tahu betapa lihainya kakek ini, maka untuk mencegah pertempuran, dia cepat berkata, "Majikan pulau, jangan salah sangka, dia adalah adik angkatku. Dia adalah putri Panglima Pua dari Kerajaan Gurun." Semua orang terkejut mendengar ini dan para pengurung melangkah mundur dengan mata terbelalak. Betapapun juga, nama Panglima Besar Pua Kerajaan Gurun masih merupakan nama ampuh dan selain dibicarakan, juga amat ditakuti oleh mereka. Tentu saja sebagai putri Panglima Pau Kerajaan Gurun, Dara itu merupakan musuh yang ditakuti. Pantas saja Dara itu demikian lihai, pikir mereka, hati mereka gentar. Tidak demikian dengan Bemupa, dia memandang Megarani dan tertawa bergelak, "Hahaha, jadi dia inikah putri Panglima Besar Kerajaan Gurun, putri keparat Pua? Bagus, hayo tangkap dia hidup-hidup." Perintahnya kepada para pembantunya yang segera melompat ke depan. "Tahan dulu." Jambu Nada sudah mengangkat tangan kanannya ke atas. Semua orang, termasuk Bemupa sendiri, memandang pemuda ini. Betapapun juga mereka maklum bahwa pemuda ini lihai sekali. Buktinya penyerbuan binatang-binatang berbisa untuk membunuhnya di dalam kamar tahanan telah gagal. Bahkan binatang-binatang itu lari cerai-berai dan kini pemuda itu sudah lolos dari dalam penjara. "Bemupa majikan pulau, seperti sudah kuceritakan kepadamu, biarpun Megarani adalah putri Panglima Pua, akan tetapi ia tidak memusuhi Pulau Lahat," sahut Jambu Nada lantang. "Hahaha, apapun yang kau katakan, dia tetap adalah putri Panglima Pua, musuh besar kami. Mana kami dapat percaya kepada kalian, puteri dan murid si keparat Pua? Tangkap mereka," kata Bemupa. "Nanti dulu, mengapa kau melanggar janji? Aku sudah mengatakan bahwa kedatanganku ke pulau ini hanya untuk mencari adikku dan ternyata sekarang telah tiba di sini. Maka harap bersikap bijaksana dan membiarkan kami pergi dari tempat ini." Seru Jambu Nada, "Hai, kakek berkepala besar yang tolol, kau mudah saja dibohongi." Jambu Nada, "Kami memang datang untuk membasmi iblis-iblis di Pulau Lahat." "Nah,
Kau mau apa? Tantang Megarani yang sudah marah itu. Dinda, Jambu Nada membentak kaget dan cepat berkata kepada majikan Pulau Lahat, harap, jangan dengarkan dia. Agaknya dia telah mengalami tekanan batin yang hebat sehingga mengeluarkan kata-kata kacau balau tidak karuan. Megarani mengangkat dada, menegakkan kepalanya dan menghadapi Jambu Nada dengan mata mendelik dan berkata lantang, apa? Kau mau bilang bahwa aku telah menjadi gila? Dinda, kalau kau bicara seperti tadi, membohong tidak karuan, memang agaknya kau telah gila, seru Jambu Nada. Kau yang gila, kau yang tidak waras dan berotak miring, kalau aku membohongi iblis-iblis ini seperti kau sendiri membohongi mereka, apa hubungannya dengan kau? Sahut Megarani tak terima. Jambu Nada benar-benar menjadi bingung. Biasanya Megarani bersikap manis kepadanya dan biarpun dia tahu bahwa Dara ini berhati keras, akan tetapi belum pernah bersikap sekeras itu kepadanya. Tiba-tiba muncul Maratu yang berkata kepada kakeknya, suaranya nyaring sehingga terdengar oleh semua orang, kakek, apa yang dikatakan Jambu Nada memang benar. Dia beriktikat baik terhadap kita, kakek, malam tadi aku datang kepadanya untuk mengejeknya. Akan tetapi dia sebaliknya malah menunjukkan bahaya maut yang mengancam diriku. Kakek itu terkejut, bahaya maut, apa maksudmu? Jambu Nada ternyata memiliki ilmu pengobatan yang lihai sekali. Begitu melihat aku, dia mengatakan bahwa aku terserang hawa beracun dari sebelah dalam dan jika tidak diobati dengan tepat, dalam waktu kurang dari sewarsa aku tentu akan mati. Kata Maratu, hah, kakek itu dan semua pembantunya terbelalak kaget memandang Dara itu yang bersikap sungguh-sungguh dan dia memang benar. Dia mengatakan bahwa setiap tengah malam aku tentu merasa pening dan di bagian punggung seperti ditusuk-tusuk jarum, kalau pagi kedua kaki pegal-pegal dan sehabis makan tentu merasa mual hendak muntah. Semua yang dikatakannya itu ternyata tepat sekali. Kakek, ujar Maratu lagi, berubah wajah kakek itu. Maratu adalah seorang yang amat disayangnya, bahkan disayang oleh pembantunya karena Dara inilah yang akan mewarisi seluruh ilmu kepandaiannya dan yang akan menggantikannya menjadi majikan Pulau Lahat. Tentu saja mendengar bahwa usia Maratu hanya tinggal sewarsa, dia terkejut bukan main dan cepat memandang kepada Jambu Nada. Jambu Nada sendiri bengong dan terheran-heran. Akan tetapi ketika dia memandang Maratu ketika kakek itu membalik dan menghadapinya, dia melihat Dara itu secara lucu telah mengejapkan mata kirinya, maka mengertilah dia bahwa Dara itu kembali membohong dengan cerdik bukan main dalam usahanya untuk menolongnya. Jambu Nada, benarkah cucuku diancam hawa beracun? Benarkah? Tanya Bamupa pada Jambu Nada. Bamupa sekarang khawatir pada Maratu cucu kesayangannya.